Halo sobat gabut yang budiman, Mimin balik lagi buat temenin kalian. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya. Kali ini Mimin akan bahas film yang berjudul Mojin The Secret Coffin 2022. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang Mojin yang berusaha menemukan harta karun yang hilang dan memberantas penindasan kejam yang dilakukan prajurit Jepang kepada desanya. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Di awal film diperlihatkan ada 3 orang yang sedang melakukan pencurian harta karun di makam kuno. Kemudian, mereka pun membuka gerbang makam tersebut. Ada kabut kuning yang keluar dari makam itu. Cao Gui memperingati teman-temannya jangan sampai tertipu dengan apa yang mereka lihat. Karena kabut kuning itu merupakan kabut ilusi yang bisa membawa petaka. Namun karena keserakahan mereka tidak mendengarkannya, mereka pun masuk ke dalam makam itu. Saat salah satu dari mereka membuka peti itu, ia mendapatkan sebuah batu merah delima dan ternyata itu adalah sebuah jebakan. Kemudian keluarlah monster kalajengking yang langsung menyerang mereka. 2 orang temannya mati, dan hanya Cao yang selamat. Itu merupakan gambaran sebuah cerita yang sedang diceritakan pria gendut yang sedang berjualan. Saat sedang bercerita, datang seorang berkumis tipis. Ia pun langsung mengusir pria itu, karena ia ingin berjualan di tempat itu. Mereka berdua pun berdebat untuk mendapatkan lahan itu. Namun tiba-tiba, orang gendut itu menghilang begitu saja. Ia pun kemudian mulai mempersiapkan barang dagangannya. Pria dengan kumis tipis itu adalah Cao Sun. Ia merupakan keturunan Mojin. Sedikit info Mojin itu sebutan untuk para perompak makam. Ia merupakan pemuda yang suka berbohong. Ia menyamar sebagai penjual obat untuk mendapatkan uang. Saat ada orang yang membeli barangnya tersebut, ia mencoba meyakinkan orang tersebut, walaupun sebenarnya itu adalah barang palsu. Kemudian, uang yang ia dapat dari hasil berjualan ia belikan bakpao dan memberikannya kepada anak-anak yatim piatu. Ia mempunyai cita-cita untuk membantu anak-anak yatim piatu. Tiba-tiba datang para warga bersama putri kepala desa bernama Lin Sisi. Mereka berdemo kepada Cao Sun dan meminta Cao Sun untuk segera pergi dari desanya, karena dia adalah seorang penipu dan pembohong besar. Ada seseorang berkata, kenapa kau tidak ikut mati saja dengan ibumu dan kau sama seperti ayahmu menipu uang dan pergi meninggalkan hutang. Kemudian orang desa pun mengusir paksa Cao Sun. Tiba-tiba datang seseorang yang berusaha menyelamatkan Cao Sun. Ternyata orang itu adalah Dago, sahabatnya Cao Sun. Mereka pun berlari menyelamatkan diri. Cao Sun mengajak Dago untuk pergi ke desa Tujia. Namun Dago melarangnya, karena Dago tahu bahwa pasukan Jepang merampok desa itu. Kemudian saat mereka sedang duduk, Cao Sun mendengar suara rombongan. Ternyata itu adalah rombongan pasukan Jepang. Pasukan Jepang itu mendatangi desanya Sun. Mereka menanyakan tentang penerus kepala Mojin untuk membantunya mencari harta karun di makam Dawang. Kemudian kepala desa berkata bahwa kami hanya pengrajin kayu miskin dan tidak ada pencuri makam di sini. Saat Cao Sun dan Dago sedang mengintip, mereka tahu bahwa tentara Jepang itu sedang mencari Cao Sun. Cao Sun pun pergi. Kemudian, jenderal Jepang itu turun dan membunuh 2 anak kecil. Dan ketua Jepang bernama Teng Jing berkata ia akan membunuh 5 orang sampai ia muncul. Sin pun beralih di mana. Cao Sun sedang berada di makam ibunya. Ia pun curhat di makam sang ibu. Ia berkata bahwa ia akan memperbaiki makam ibu dan membangun akademi untuk anak yatim piatu. Kemudian Dago pun datang dan bercerita kepada Cao Sun bahwa Xiao Sito dan Xiao Lisi dibunuh oleh Jepang. Mendengar hal itu, Cao Sun pun sangat marah. Mereka pun dikejar oleh prajurit Jepang. Sementara itu di rumah kepala desa, mereka sedang mendiskusikan bagaimana cara untuk menemukan pencuri makam itu. Cao Sun pun datang ke rumah kepala desa. Ia akan menyerahkan diri, namun dengan syarat mereka harus membayarnya. Karena ia ingin memperbaiki makam ibunya. Mereka semua pun mengiyakannya. Cao Sun pun menyusun rencana. Yang sebenarnya Cao Sun tidak tahu cara menjadi Mojin. Tetapi jika mereka ingin hidup,
Mereka semua harus menuruti perintahnya. Chow Sun pun menyamar menjadi pria dengan kumis tipis. Ia pun berakting bagaikan seorang Mojin sejati. Kemudian Teng Jing menunjukkan sebuah peta warisan leluhurnya dan memintanya untuk menemukan harta karun tersebut. Chow Sun menjelaskan bahwa di makam Dawang banyak sekali jebakan dan ribuan prajurit Qin yang tak pernah hilang dan mengutuk para pencuri. Lalu Kaisar Jepang menanyakan bagaimana caranya. Chow Sun menjawab, ia harus menanam 70 pohon buah dan berbuat baik di desa ini untuk menunjukkan ketulusan. Setelah 7 hari baru bisa mulai mencari harta karun. Setelah 7 hari mereka pun mendatangi makam yang ada di desa itu. Mereka pun memasang bom dan meledakkan gerbang makam tersebut. Kemudian, Chow Sun meminta agar Jepang membuka baju sirah dan pedang di luar makam, karena bisa membawa sial jika mereka menggunakannya ke dalam makam. Tapi mereka menghiraukannya. Mereka pun masuk ke dalam makam itu. Chow Sun pun berdoa dan membuka pintu makam. Saat mereka masuk terdapat banyak patung di dalamnya. Tiba-tiba pintu makam tertutup. Patung pun bergerak dan keluar ular dari mulut patung tersebut. Kemudian patung tersebut menembakkan panah. Teng Jing pun marah kepada Chow Sun. Kenapa di sini banyak jebakan? Dan kenapa hanya tentaranya saja yang mati? Chow Sun berkata ini semua karena Jepang tidak mau mendengarkannya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Mereka pun sampai di sebuah jembatan kayu yang disebut jembatan pemutus jiwa. Jenderal pun menyuruh Chow Sun untuk jalan duluan. Jembatannya terlihat tua dan sangat rapuh. Perlahan mereka melewati jembatan itu. Setelah mereka sampai, giliran rombongan Jepang itu melewati jembatan. Saat di tengah jalan tiba-tiba, ada batu gantung yang menghantam pasukan Jepang. Teng Jing marah kenapa mekanismenya hanya membunuh prajuritnya saja. Ini semua jebakan. Chow Sun berkata karena kalian tidak mau mendengarkan nasihatku. Mekanisme ini membunuh orang yang memiliki niat jahat mencuri harta karun. Teng Jing pun membunuh prajurit Chow Sun untuk membalas kematian prajuritnya. Jika prajuritku mati kalian juga harus mati, kata Teng Jing. Chow Sun berkata, jangan ada yang membunuh lagi. Jika kalian terus membunuh aku tidak akan memberikan petunjuk lagi. Tak ada petunjuk makam. Makan kalian semua akan mati. Mereka semua pun melanjutkan perjalanannya. Dan Chow Sun pun berdoa lagi untuk membuka gerbang makam. Mereka pun memasuki sebuah tempat yang penuh dengan peti mati. Teng Jing berkata, tak ada harta karun di sini, ada yang aneh dengan peti matinya. Ini jebakan. Chow Sun kemudian mencoba meyakinkan Teng Jing. Dengan kemampuan yang ia miliki dalam berbicara, ia terus meyakinkan Teng Jing. Dengan alat yang ia bawa dan feng shui-nya sangat bagus. Dan akhirnya mereka pun menurunkan peti mati itu. Ternyata di sana ada kepala desa yang sedang bersembunyi. Tiba-tiba keluar prajurit dari dalam peti itu. Mereka menggunakan baju sirah dan pedang milik Jepang. Dan ternyata bahwa ini semua adalah rencananya Chow Sun untuk membunuh prajurit Jepang. Ia merancang semua mekanisme ini. Saat Jepang masuk, mereka akan mengaktifkan mekanismenya. Kemudian mereka mengambil baju sirah dan senjata dari prajurit Jepang. Chow Sun pun membuka penyamarannya dan menyerang prajurit Jepang. Saat kepala desa memberikan semangat kepada para pejuang, ia pun mati dibunuh oleh prajurit Jepang. Lin Sisi melihat itu, ia langsung menghampiri sang ayah. Dan ayahnya berpesan bahwa ia minta maaf karena tidak bisa melihatnya menikah dan tidak bisa memberikan uang kepada Chow Sun. Lin pun sangat marah. Ia pun menghajar para prajurit Jepang. Saat sedang berperang, tiba-tiba di gua makam itu pun terjadi sebuah retakan yang hebat, yang membuat mereka semua jatuh dan terperosok ke bawah tanah. Karena suara retakan itu cukup keras sehingga membangunkan Orochi atau ular raksasa. Mereka semua pun selamat dari tragedi itu. Kemudian Chow Sun pun melihat mayat yang tertimpa batu, lalu ia menggeser batu itu. Dan ia mengambil kalung yang ada di mayat tersebut, dan menemukan sebuah buku. Saat ia membuka buku itu,
Ternyata itu adalah tulisan dari ayahnya, yaitu Cao Gui. Ia pergi meninggalkan keluarga untuk mendapatkan obat untuk sang istri dan uang untuk bayar hutang. Namun saat di perjalanan ia terluka dan tak bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Sehingga ia menghabiskan sisa hidupnya menulis di buku ini. Chao Sun pun langsung menangis. Ternyata selama ini ia salah paham terhadap ayahnya. Dan ternyata itu adalah mayat dari ayahnya Sun. Kemudian ia melihat suatu tanda di buku dan di sebuah batu. Dan ternyata ini adalah makam sang raja yang dicari-cari oleh Jepang. Ternyata makam raja asli terdapat di bawah makam dinasti Jin. Pantas saja ayahnya tidak memberitahu kemana ia pergi saat itu. Dan akhirnya Chao Sun and the gang pun menemukan sebuah petunjuk tentang harta karun itu, namun jalan ini sangat kejam. Salah satu dari mereka pun menyadari bahwa di makam ini banyak sekali jebakan. Ia menyalahkan Chao Sun atas semua kejadian ini. Kemudian Lin pun menyerangnya dan memintanya berhenti untuk omong kosong. Sementara itu Teng Jing dan jenderal mereka semua pun selamat. Ia sangat marah kepada Chao Sun karena mereka sudah menipunya. Teng Jing berkata untuk membunuh mereka semua. Di sisi lain, Chao Sun sedang mempelajari catatan dari buku yang ia temukan. Ia melihat ada sebuah gambar ular dan kalajengking. Saat ia sedang membaca buku, tiba-tiba Teng Jing datang dan saat akan menyerang. Kemudian si wakil kepala desa berkata bahwa ini adalah idenya Chao Sun. Bunuh saja dia. Saat Teng Jing akan membunuh Lin, Chao Sun langsung menunjukkan buku ayahnya. Apakah lambang ini sama dengan ada yang di petamu? Sekarang jika kau membunuh kami, bukan hanya tidak dapat harta karun, tapi kalian juga akan sulit hidup. Kemudian terdengar suara yang sangat besar. Ternyata itu adalah suara dari Orochi. Mereka semua pun melarikan diri. Orochi pun terus mengejar mereka. Mereka semua berusaha mencari jalan keluar. Mereka pun sampai di sebuah ruangan. Chao Sun menyuruh mereka segera mencari pintu yang dapat dibuka. Sun pun mencoba mencari petunjuk di bukunya. Ia pun menemukan cara untuk membuka pintu dengan cara menggeserkan patung. Dan akhirnya mereka pun dapat kabur dari tempat tersebut. Dan mereka pun masuk ke suatu ruangan aneh lagi. Mereka pun beristirahat sejenak di sana. Teng Jing memiliki rencana untuk mengambil buku dari tangan Sun. Kemudian wakil kepala desa berkata bahwa ia akan mengambilkan buku untuknya. Lin pun terlihat sangat sedih atas kematian ayahnya. Chao Sun kemudian menghibur Lin. Ia memberikan jimat keselamatan kepada Lin. Dan Lin pun tertawa lagi. Dari belakang si wakil yang diam-diam berusaha mengambil buku Sun. Namun saat mengetahui hal itu, wakil itu menginjak tombol jebakan. Yang kemudian patung raksasa turun dari atas. Patung itu hidup dan mencoba menghancurkan mereka semua. Jepang melempari patung itu dengan sebuah bom dan patung pun hancur. Karena ledakan itu sangat kuat, membuat tempat itu amblas. Mereka semua pun masuk ke dalam bawah makam. Saat Chao Sun akan jatuh, Dago pun menyelamatkan Chao Sun. Dengan sepenuh tenaga walaupun Dago terluka. Akhirnya Sun pun bisa selamat. Namun sayang Dago karena ia kelelahan dan kehabisan darah, ia pun meninggal dunia di tempat. Sun pun sangat sedih. Ia membuka jubahnya dan ia pakai untuk menutupi Dago. Ia berjanji bahwa ia akan membunuh Jepang itu dan membawa baju sirah emasnya. Dengan berat hati ia pun pergi. Jepang pun menahan semua pasukan Chao Sun, termasuk Lin. Kemudian Sun datang dan berkata, ia memiliki buku ini, jika kalian salah berjalan, maka habislah riwayat kalian semua. Sun memberikan kesepakatan kepada Jepang. Ia menawarkan akan memberikan buku ini tapi dengan syarat lepaskan mereka semua. Setelah beberapa dari mereka dilepaskan, Sun menyuruh mereka untuk pergi mengikuti arah batu yang ia buat. Namun saat Sun akan menyelamatkan Lin, Teng Jing pun berubah pikiran. Ia meminta Sun memimpin jalan menuju harta karun. Ia menjadikan Lin sebagai sandera. Jika Sun menolak, ia akan membunuh Lin. Akhirnya ia pun memimpin jalan. Saat mereka akan pergi kemudian terdengar suara. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dan tibalah mereka di sebuah tempat yang sangat mengerikan, dan tak disangka ternyata mereka sudah sampai di tempat yang mereka tuju.
Teng Jing pun membuka peta untuk memastikan bahwa ini adalah asli. Sun meminta Teng Jing untuk melepaskan teman-temannya, tapi Teng Jing memintanya untuk membuka pintunya dulu. Cao Sun berkata kepada teman-temannya bahwa ayahnya pernah berkata bahwa di makam ini terdapat gas ilusi beracun. Pemilik makam akan membunuh siapapun yang ingin mencuri makam. Cao Sun pun membuka gerbang itu, dan terlihat ada kabut berwarna kuning. Sun menyuruh teman-temannya untuk mundur, karena ini merupakan gas ilusi beracun. Namun bagi mereka yang serakah dan gila harta, mereka pun memasuki makam tersebut. Sun dan Lin mencoba menahan teman-temannya agar tidak masuk ke dalam, karena ini semua hanya ilusi. Namun Sun terkena racun, namun Lin memberinya pewangi penawar racun. Cao Sun masuk ke dalam untuk menyelamatkan temannya, sementara mereka yang serakah dan gila akan harta. Mereka semua berebut harta yang mereka lihat. Sebenarnya, apa yang mereka lihat itu tidak ada dan semua hanya ilusi semata. Itu merupakan efek menghirup gas ilusi beracun. Cao Sun dan Lin pun berusaha menahan teman-temannya agar tidak masuk ke dalam. Sementara itu mereka menemukan Li Bing, yang mereka percaya dapat menambah stamina. Namun ternyata itu adalah racun yang dapat membunuh manusia. Mereka yang memakan Li Bing keracunan dan meninggal dunia. Sun yang melihat hal itu mengingatkan ia pada ibunya, karena penyakit mereka sama seperti yang dialami ibunya. Teng Jing kemudian membuka peti emas yang ada di makam itu. Ia pun menemukan batu merah delima yang ia cari. Tiba-tiba muncul monster kalajengking raksasa. Lin dan Cao Sun membawa teman mereka keluar dari makam tersebut. Sementara itu di dalam monster itu menyerang Jepang. Cao Sun pun masuk kembali ke dalam untuk membunuh monster tersebut. Ia meminta Lin untuk membawa teman-teman pergi dari sini. Teng Jing pun bersembunyi. Ia menempelkan batu merah delima itu ke luka yang ada di lehernya. Karena konon katanya batu itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan ia bisa hidup abadi. Jenderal yang melihat hal itu, ia langsung menyerang Teng Jing. Ia mencoba merebut batu itu dari Teng Jing. Sementara itu, Cao Sun berusaha untuk mengalahkan monster itu. Pada akhirnya ia pun dapat membunuh monster itu. Di sisi lain Jenderal dan Teng Jing sedang memperebutkan batu itu. Namun batu itu malah hancur. Dan ternyata batu itu beracun. Cao Sun pun langsung membunuh Jenderal Jepang. Dan Teng Jing langsung menusuk Cao Sun menggunakan pedangnya. Cao Sun pun tak berdaya karena ia ditusuk oleh Teng Jing. Lin Si yang tak mau kehilangan Cao Sun. Ia menangis di depan pintu gerbang makam. Cao Sun yang sudah tak berdaya. Ia tak kehabisan akal. Ia pun mengambil Li Bing dan memasukkannya ke dalam mulut Teng Jing. Cao Sun pun bangkit, ia mencabut pedang di tubuhnya, dan ia membunuh Teng Jing. Akhirnya Teng Jing pun mati. Ia pun mengambil baju zirah emas Teng Jing, dan tiba-tiba terjadi gempa yang seakan membuat makam itu akan runtuh. Ia pun segera keluar dari makam itu bersama Lin dan teman-temannya. Dan akhirnya mereka pun selamat. Dan para warga pun berterima kasih kepada Cao Sun karena ia telah menyelamatkan desa. Film diakhiri dengan Cao Sun yang berhasil membuat akademi untuk anak-anak yatim piatu. Lin dan Sun telah menikah dan menjadi seorang kepala desa. Dan film pun selesai.